Jumat malam itu malam kembang sekaligus tutup peti. Dah Sabtunya dikuburkan di samping kakek aku. Jadi tanahnya emang udah dari sejak kakek aku meninggal. Nenek aku udah selalu bilang, nanti kalau suatu hari nanti apa meninggal, apa mau di samping kakek kamu ya. Selamat sore sebelumnya turut berduka cita. Ya, thank you banget buat teman-teman media yang udah pada hadir dan buat semuanya yang udah ngedoain aku manggil tuh apo aku ya kalau oma. Apo aku udah yang kasih banyak banget pesan-pesan mungkin di WhatsApp, terus di Instagram tapi belum sempat aku balas. Pokoknya thank you banget. Will, mungkin bisa diceritain Will kronologi hari ini meninggalnya seperti apa? Aku nggak tinggal serumah sama nenek aku kan, jadi lebih tepatnya aku udah bangun jam 8 pagi, udah selesai mandi, udah beres-beres semuanya, udah mau berangkat ke meet and greet buat series aku di Bekasi. Tiba-tiba mamaku datang naik ke atas. Aku udah mulai curiga nih, kayak kok mama udah teleponan sama orang pagi-pagi, udah kayak sibuk banget. Terus mama kayak bilang, kayaknya Apo meninggal deh. Terus kayak, so aku sampai belum pakai baju, bener-bener habis mandi lagi baru mau pakai, sampai bengong dulu, masih nggak nyangka soalnya kan 2 hari lalu aku masih ke rumah Apo, aku masih suapin Apo es krim, walaupun Apo udah susah ngomong, udah terbaring gitu ya di rumah pakai infusan oksigen, cuma nggak nyangka banget tiba-tiba kayak secepat itu gitu loh. Soalnya emang Apo aku tuh selalu sehat, selalu kuat banget. Sebulanan ini emang ngedrop banget sejak masuk rumah sakit, terus akhirnya dirawat jalan di rumah. Udah deh akhirnya. Jadi pas aku tahu sekitar jam 9-an, dikasih tahu katanya jam 8 kayak udah meninggal. Habis itu udah akhirnya aku batalin kerjaan hari ini. Sudah aku nangis sejaman di kamar, bener-bener nggak berhenti air mataku ngalir. Ini udah kayaknya sekarang stok air mata udah mulai menipis, sampai suara aja menghilang, semuanya udahlah gitu. Aku deket banget sama nenek aku karena kalau nenek dan kakek dari pihak mama itu, kalau dari nenek itu udah meninggal waktu aku kecil banget, kakek juga meninggal waktu aku kecil banget, jadi nggak sedekat kayak nenek dan kakek yang dari pihak papa. Dan nenek aku tuh bener-bener yang apa ya, udah pernah tinggal serumah bareng, maksudnya udah pernah ngerawat, maksudnya ngunjungin kita waktu itu aku tinggal di Banjarmasin juga pernah tinggal juga, selalu ngunjungin rutin, terus sering banget datang ke rumah. Jadi rumah kita deketan, bahkan cuma beda perumahan. Kayak ini perumahan aku, nih perumahan nenek aku. Bener-bener emang sedekat itulah. Sosok seperti apa sih almarhum di mata Yono? Gak pernah marah sama cucu, gak pernah ngeliat apa aku tuh yang kayak ngomel gitu kayak atau gimana atau ngebentak cucu tuh gak pernah sama sekali. Istri yang luar biasa, dia nemenin kakek aku sampai maut memisahkan, nemenin kakek aku yang juga waktu itu sakit kanker sampai benar-benar udah tiada. Sosok ibu yang penyayang banget sama anak-anaknya, sama menantunya. Dan kalau buat cinta dan kasih sayang ke cucu kayak nomor satu deh. Pokoknya apapun kalau bisa buat bikin cucu bahagia, udah deh. Kalau apa aku tipikal yang kayak misalnya dia ingat di rumah tuh misalnya ada cucunya belum makan, dia bisa nggak mau pergi kemana-mana, dia bela-belain pulang ke rumah cuma buat masak. Kadang-kadang datang ke rumahku cuma buat ngasih masakannya dia, kayak gitu. Padahal udah banyak makanan di rumah. Kadang-kadang datang ke rumah cuma buat duduk gitu. Yang paling diingat dari Apo ke perlakuan ke kamu seperti apa? Apa ya, kalau yang kayak paling aku ingat mungkin ini kali ya. Apa aku tuh kalau misalnya datang ke rumah pasti selalu kayak ngedoain aku, tuh udah pasti. Tiba-tiba nyamperin aku, pegang tangan aku kayak, Apo selalu doain kamu supaya sukses, ini itu dan lain-lain. Terus selalu banget kayak bawain masakannya, terus kue bikinannya, terus
Sering banget yang kayak cuma datang ke rumah buat duduk main sama anjing aku, yang penting dia kayak ngeliat, bisa ngeliat cucunya ada di depan mata, ngeliat mamaku datang ke rumah doang. Mungkin kesepian juga kali ya kan, kalau orang udah tua pasti pengennya kumpul sama cucu-cucu terus. Itu sih yang paling aku ingat, momen-momen yang random lah, bisa tiba-tiba muncul, tiba-tiba bawa makanan, tiba-tiba bawain kayak makanan kesehatan kayak gitu. Tapi suka curhat juga jadi ke aku. Oh sama yang aku inget banget, aku tuh bener-bener kuat banget, dia bisa tiba-tiba datang ke rumah aku naik ojek, sampai kayak kita yang kayak, "Po, kalau mau kesini bilang aja, ntar supir bisa jemput." Gak apa-apa, naik ojek. Wah udah tua, udah maksudnya udah 70 lebih ya, ojek gitu ke rumah. Wah pokoknya super banget nih. Tapi Tapi kalau melihat artinya perjuangan Wilona berada mendidik karir di dunia entertain sampai dari nol mungkin sampai sekarang, Wilona menjadi yang seperti papan atas, apa melihatnya perjuangan Wilona dan rasa bangganya sebagai nenek ke cucunya sendiri seperti apa sih? Pernah mengungkapkan itu nggak ke Wilona? pastinya pernah sih, apalagi waktu beberapa tahun lalu pas eh, kakek aku meninggal, kayak tiba-tiba Apo tuh bilang sama aku kayak, engkau sering lo banggain kamu ke depan temen-temennya, teman-teman seumurannya, kalau itu tuh cucu gue yang lagi ada di TV gitu. Gue ada rencana nggak sih yang belum tercapai dengan entah jalan-jalan kemana atau apa? Iya banyak itu masalahnya. Banyak itu masalahnya, kayak udah janji pengen ke Bali bareng. Gitu deh. Tapi kalau misalnya aku sendiri kan tadi bilang banyak rencananya gitu. Tapi ada nggak sih yang mungkin nasihat-nasihat aku dari aku buat kamu ketika melihat dunia entertain itu seperti itu? Kalau nasihat yang pasti aku ingat adalah apa, aku selalu bilang harus kuat doa, karena dalam pekerjaan apapun dan di dunia ini kita kan nggak tahu gimana orang ke kita. Apa aku selalu bilang nggak boleh punya perasaan yang nggak baik sama orang. Kalau kerja yang penting kita fokus, katanya lakukan yang terbaik. Apo pasti mendoakan supaya cucu-cucunya sukses kayak gitu deh. Kan kadang-kadang gitu ya, kayak kalau kita punya kakek atau nenek ya kan, kadang-kadang mereka yang bisa lebih sering ngedoain cucunya kan dibandingkan kita ngobrol sama orang tua kita. Mungkin sekedar kita cuma ketemu nenek kita bisa tiba-tiba, "Nenek doain ya," gini. Mungkin lebih itu kali momen-momen yang bakal diingat. Bukti katanya apa sendiri meninggal kita pernah sakit apa tuh? Sakit kanker paru-paru. Itu udah lama ya? Baru ketahuannya pas udah parah, karena emang super sehat. Apa aku tuh aktif, nggak pernah mau nyusahin anak, nggak pernah mau nyusahin cucu, masih naik ojek yang aku bilang kan, masih suka jalan sama temen-temennya, masih hobi masak, temennya banyak banget gitu. Di komplek perumahan aja kayaknya satu gang itu bisa semua kenal sama aku. Suka bikin kue, masih seaktif itu. Cuma emang kayaknya saat kanker ini maksudnya makin parah, ya dengan fisiknya yang juga udah tua, akhirnya ngebuat kayaknya dia kalah melawan penyakitnya aja sih. Sempat dirawat berapa lama? Sempat dirawat sekitar, waktu itu kayak masuk rumah sakit kayak 2 mingguan, tapi apa aku tuh nggak betah. Ada yang kayak bilang sakit ya kan, kan pasti kan dia suka bilang kayak capek, lelah gitu kan. Saya minum obat-obatannya juga keras, bikin sampai bibirnya misalnya berdarah, sampai kurus banget. Jadi akhirnya dirawat di rumah. Saat terakhir atau di titik terakhir sebelum wafat kayaknya Wilona intens juga ketemu atau bersama. Pokoknya aku baru banget ketemu 2 hari lalu, baru banget 2 hari lalu ketemu, Ada ini sih ngomong. udah nggak terlalu bisa ngomong. Sempat ada firasat gitu. Ketika kamu bertemu Aneh 2 hari gitu. yang lalu. Sempet sih mama kayak agak-agak bilang kayaknya waktu apa udah gak lama deh, cuma pengen lihat cucu-cucunya doang. Aku pikir kayak ya nggak mungkin lah, kita harus berpikir positif. Ternyata bener, kayak kalau udah ngelihat orang-orang yang dia sayang, cucu-cucunya, anak-anaknya, udah kayak dia bisa pergi dengan tenang. Ketika 2 hari lalu ada yang kamu omongin ke aku nggak sih? Em,
Jujur nggak, aku cuma banyak diam karena aku takut kalau aku ngomong aku nangis, dan aku nggak mau kayak Apo ngeliat aku nangis. Aku cuma suapin es krim doang, udah doang. Tapi aku kalau ngeliat kamu nangis malah langsung ikut sedih juga sih ketika Pasti, makanya kayak aku nggak pernah mau nangis di depan orang yang lagi sakit, apalagi orang yang kita tahu juga sayang sama kita, karena kita tahu bahwa ngelihat kita nangis pasti akan lebih membuat mereka hancur. Ini meninggal di usia berapa? Di usia berapa? Meninggal 76 ya, 76 ya, udah cukup panjang umur sih sebenarnya ya, cuma ya tetap aja namanya mungkin ditinggalkan di saat lagi, maksudnya belum sempat banyak perpisahan dan kata-kata terakhir gitu, pasti kan lumayan shock dan berat. Karena 2 hari lalu ketemu, apa masih minta dibeliin es krim. Besoknya aku kan emang full syuting dari pagi sampai jam 10 malam. Terus aku tidur, aku cuma mikirnya kayak aku mau meet and greet, cuma emang udah ada planning sama mama. Selesai kerjaan aku nih, aku mau jenguk apa lagi, tiba-tiba pagi dikabarin kalau udah gak ada. ketika kamu kan udah sukses ini gitu. Ketika aku ada minta sesuatu nggak sih dari kamu? Pokoknya pas aku datang, kalimat yang diucapin apa tuh cuma apa capek, sakit, ya, lelah, dengan suaranya yang terbata-bata dan udah berat banget kayaknya, nafas susah, minum aja susah, makan es krim aja tuh disuapin dikit banget, gak bisa banyak. Terus udah, Terus aku ngomong sakit lelah, kamu gimana rasanya? aku nahan nangis sambil diem aja, aku diem sambil duduk di samping tempat tidur. Udah, Aku sering bawain minuman apa sih? banyak banget. Dari makanan, buah-buahan, pokoknya banyak makanan, kue yang dia bikin. Itu deh. Doanya buat aku tetap aku udah nggak sakit lagi gitu. Iya sih sebenarnya kayak kakakku bilang, kayak mamaku bilang bahwa kan yang penting tuh apa udah gak sakit lagi. Mungkin akunya aja yang masih rasa-rasa berat, tapi udah mengikhlaskan dan cuma bisa mendoain yang terbaik. Kayak semoga Apo tenang di sana dan udah berkumpul dan bersatu sama engkong aku, sama kakek aku, supaya mereka bahagia. Sampai kapan di kremasi? Di makamin Dimakaminnya Sabtu pagi. Jumat malam itu malam kembang sekaligus tutup peti. Dah Sabtunya di kremasi, dikuburkan di samping kakek aku. Jadi tanahnya emang udah dari sejak kakek aku meninggal, nenek aku udah selalu bilang, nanti kalau suatu hari nanti apa meninggal, apa mau di samping kakek kamu ya. Jadi ya udah. Terus terakhir mungkin apa namanya, ada nggak sih yang pengen banget kamu ucapin buat aku? Yang pengen banget diucapin mungkin cuma ya apa pergi aja dengan tenang. Semoga apa menemukan kebahagiaan sejatinya di sana, di samping engkong juga. Gak usah khawatir sama anak-anaknya, sama cucu-cucunya. Dan yang paling penting, apa udah terlepas dari semua siksa duniawi dan penyakit apapun. Berarti ini aku dari nenek dari Apa? Ya. Oke. Ya. Terima kasih Makasih ya, sekali lagi Win. turut berduka Duka cita. cita ya, Iya, sama-sama.